Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, datangnya dari Wasilah dari Bondowoso. Ya Habib, saya sangat mencintai antum ya Habib karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Habib beserta keluarga selalu dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungannya. Ya Habib, saya ingin bertanya. Saya sering mengalami haid yang tidak seperti biasanya. Keluarnya darah cuma di waktu pagi saja, mulai sekitar jam 8 sampai jam 11 siang. Setelah itu sudah tidak keluar lagi sampai besoknya di jam yang sama baru keluar lagi ya Habib. Terus-terusan seperti itu setiap hari begini Habib. Dan lamanya pun tidak sama ya Habib. Kadang cuma 1 minggu, kadang 15 hari. Yang saya sering kebabas menghadapi itu ya Habib. Dikirain sudah bersih sama saya mandi, terus saya sholat, baca Al-Quran, ternyata besoknya masih keluar lagi Habib. Dan saya pernah tidak mandi nunggu besoknya, ternyata udah berhenti kemarin itu. Dan harus ngodoi sholat tersebut. Bagaimana menurut pendapat antum ya Habib? Dan saya harus bagaimana, katanya, mohon penjelasannya Habib. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga dan memelihara dan memberi kesehatan yang sempurna insyaallah, zahir wa batin. Memang kasihan ya perempuan ini, banyak masalah di dalam keadaannya dengan ibadah yang berkaitan dengan kesuciannya. Dan ketahuilah itu tidak gratis ya ukhti, itu ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Memang di madhab Imam Syafi'i agak ketat dalam urusan haid ini ya. Kalau kita dengar tadi itu darahnya itu keluar pagi sampai jam 11. Berlangsung kadang-kadang 1 minggu sampai 15 hari. Maka itu semua haid. Karena paling sedikitnya haid itu yom walailah 24 jam. Itu kalau mulai pagi sampai siang 1 minggu, anggap mulai jam 7, 8, 9, 10, 11, 4 jam. 4 kali 5 udah 20 ya, 20 jam. Berarti kalau seperti itu 4 jam setiap hari, maka perlu waktu 6 hari baru itu dinyatakan haid. Karena supaya total darah itu keluar ketika digabung hari pertama, kedua, ketiga sampai ke-6, totalnya itu 24 jam. Karena minimal 24 jam. Kalau hanya keluar 4 jam ini hanya 3 hari dan berhenti, maka itu tidak dinamakan haid. Walaupun 3 hari. Karena totalnya tidak sampai 24 jam. Perlu dipahami yang dimaksud keluar sini bukan netesnya darah ya. Bukan netesnya darah. Kalau kapas putih dimasukkan ke rahimnya keluar, ada kotor aja walaupun kotornya itu dikit, itu sudah dianggap keluar. Bukan berarti keluar itu netes. Bukan hanya itu aja keluar itu. Kotor rahimnya dimasukkan kapas, diangkat kotor, itu berarti keluar. Ketika kapas dimasukkan ke rahimnya diangkat bersih putih, berarti itu bersih, nggak keluar. Coba dicek seperti itu. Walhasil, jika itu sampai 15 hari, maka semuanya haid. Semuanya haid. Tapi kalau udah lebih dari 15 hari, maka ada istihadhah di sana. Yang mana istihadhahnya Habib? Bukan lebih dari 15 harinya istihadhah, tapi kembali kepada kebiasaan Anda. Anda biasanya haid berapa hari? Oh, saya biasanya seminggu Habib. Ini sekarang kok sampai 20 hari. Nah, berarti haid Anda hanya seminggu. Lebih dari seminggu itu Anda suci. Loh, saya nggak sholat. Tahu, Anda nggak mungkin sholat. Anda pikir Anda haid. Tapi sekarang terbukti Anda dalam kondisi istihadhah. Jadi setelah seminggu itu Anda harus mengqadai sholat Anda. Dosa Habib? Ya enggak lah. Anda pikir itu haid, gitu ya? Enggak ada dosa di sini. Oke. Kemudian ketika pertanyaan Anda,
Anda pikir itu udah bersih, maka Anda mandi. Itu harus. Kapan si perempuan menganggap darahnya itu tidak akan keluar lagi, dimasukkan kapas udah bersih dan ghalabat dan sangkaannya tidak akan keluar lagi, dia wajib mandi dan sholat. Gak boleh nunggu apa, gitu loh. Kalau ternyata keluar lagi Habib, nggak ada masalah. Sholat yang tadi berarti batal, tapi pahalanya tetap ada. Karena wajib Anda sholat. Anda melaksanakan hal yang wajib itu pasti ada pahala. Nggak ada yang gratis di sini. Tapi terbukti bahwa Anda dalam keadaan haid tadi sholat itu. Kapan terbukti? Ketika darah keluar lagi. Saya harus sholat Habib. Harus ketika Anda udah menyangka bahwa udah berhenti darah itu. Tayyib, saya nunggu Habib, saya pikir darah ini akan keluar lagi. Boleh. Kalau Anda ada sangkaan seperti itu karena kebiasaan bulan kemarin. Tapi ternyata saya tunggu-tunggu nggak keluar Habib. Berarti Anda udah suci. Anda godoi sholat yang Anda tinggal. Dosa Habib? Enggak ada dosa di sini. Karena Anda tidak ada keinginan meninggalkan sholat. Anda berhati-hati karena kebiasaan Anda biasanya darah ini keluar lagi. Tapi subhanallah enggak keluar. Maka Anda godoi sholat yang Anda tinggal dan Anda tidak dosa. Sebetulnya di mazhab Syafi'i itu ada dua. Ada yang menyatakan seperti tadi itu yang mu'tamad, ada yang agak mudah, dan ini difatwakan oleh Syekh Ali Jum'ah, salah satu mufti Mesir dulu, untuk diambil perempuan yang sering istihadhah, yang darahnya itu tidak normal keluarnya. Maka mengambil mazhab Imam Syafi'i yang kedua, yaitu kapan darah keluar berarti haid, kapan darah enggak keluar berarti suci. Udah selesai. Enggak ada sehari, enggak ada 15 hari. Itu memudahkan, ya. Dan itu mazhab Syafi'i. Nah, pendapat yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insya Allah bentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, lantai masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.